pagi, Mbak. Ya, pagi. Perkenalkan, di sini saya Malika. Saya adalah mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Ini sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Dengan Dewi. Oh, baik Mbak Dewi. Mbak Dewi, di sini saya akan memberikan informasi atau mengedukasi Mbak Dewi terkait apa itu bahaya penggunaan nafsa. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Dewi bersedia? Iya, bersedia. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Sama Tidak ini? ada. Tidak ada. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi kita akan membahas bahaya penggunaan nafsa sendiri, Mbak. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih bahaya penggunaan nafsa, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu nafsa. Jadi saya ingin bertanya nih sama Mbak Dewi. Mbak Dewi tahu nggak sih apakah pernah dengar apa itu nafsa? Pernah dengar aja. Oh, tapi tidak tahu secara detail atau jelasnya bagaimana. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih nafsa itu atau definisi. Jadi Mbak Dewi bisa dilihat dari lembar balik ini ya. Jadi nafsa itu merupakan singkatan, Mbak. Ya, yang singkatannya itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi nafsa ini adalah zat yang apabila masuk di dalam tubuh kita akan mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Jadi menimbulkan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunanya tersebut sering menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Itu, Mbak. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis nafsa. Jadi sesuai tadi yang saya jelaskan, jenis-jenis nafsa itu ada 3, Mbak. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Jadi narkotika itu adalah zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan, Mbak. Contohnya seperti opium. Mungkin Mbak Dewi itu pernah dengar opium itu merupakan jenis dari narkotika, Mbak. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Nah, psikotropika ini zat obat alamiah atau sintetis yang bukan narkotika, yang berhasil tuh proaktif dengan pengaruh yang selektif dalam susunan saraf pusat. Nah, biasanya psikotropika ini menyebabkan perubahan khas dalam aktivitas mental serta perilaku, Mbak. Jadi contohnya Mbak mungkin banyak orang tahu ya tentang sabu-sabu. Nah, itu merupakan jenis psikotropika, Mbak. Iya. Selanjutnya yang terakhir adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat yang bukan narkotika atau psikotropika, jadi berbeda ya, Mbak ya. Yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan kecanduan juga. Contohnya kalau zat adiktif ini banyak kita temui ya, seperti rokok dan minuman beralkohol. Gitu. Sampai di sini jenis-jenis nafsa sudah paham ya, Mbak? Iya, paham. Bisa dilanjut ya? Iya, lanjut. Ya udah, kita lanjut tentang bahaya nafsa. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui apa itu nafsa, apa jenis-jenisnya, dan sekarang kita harus mengetahui apa sih bahaya kalau kita sampai mengkonsumsi nafsa. Jadi yang pertama tuh bisa menyebabkan dehidrasi, karena penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektron dalam tubuh kita itu menurun, jadi tidak seimbang, Mbak. Juga selanjutnya adalah halusinasi. Jadi halusinasi ini merupakan salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Jadi mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Selanjutnya ada gangguan kualitas hidup. Jadi bahaya narkoba ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan saja, Mbak. Kesehatan fisik saja tidak, tapi kesehatan mental juga sangat berpengaruh, seperti kurangnya konsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, dan juga bisa berurusan dengan pidana, karena sudah banyak diketahui ya, di penyalahgunaan nafsa ini kan memang dilarang ya di Indonesia, ada hukumnya sendiri. Jadi itu gangguan kualitas hidup. Dan yang terakhir ini merupakan akibat yang paling parah dari penggunaan nafsu, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi penyalahgunaan opium dan kokain ini bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Jadi selanjutnya, bagaimana sih misal seseorang udah terjun ke dalam dunia nafsa? Gimana sih cara upaya penghentiannya? Itu di sini ada 3 tahap. Yang pertama, kita
kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih kecanduan yang dialami, apakah ada efek samping yang muncul, apakah si pemakainya ini mengalami depresi dan bahkan gangguan perilaku. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, baru kita lakukan nih detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah pecandu juga harus memperbanyak minum. Jadi detoksifikasi ini adalah tahapan yang cukup berat, Mbak. Jadi di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Jadi selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang harus mengenakan tersebut dengan pemberian obat. Jadi pecandu juga harus memperbanyak minum air, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi yang terakhir adalah stabilisasi, yaitu ini tahap terakhir yang tujuannya untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Nah, dan gak hanya itu ya, pemikiran tentang rencana kedepannya pun harus diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga. Jadi untuk rehabilitasi, jadi apa ya Mbak ya? Upaya penghentian ini bisa dilakukan rehabilitasi oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional. Jadi rehabilitasi ini secara medis itu meliputi detoksifikasi, tadi yang sudah saya jelaskan, dan selanjutnya. Jadi ada badan tersendiri untuk mengatasi kecanduan nafsa, gitu Mbak. Mungkin sampai di sini saja ya penjelasan saya tadi. Bagaimana, apakah Mbak sudah paham sejauh ini? Iya, sudah paham. Baik, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada. Bagaimana sih perasaan Mbak Dewi ketika saya menjelaskan tadi sampai saat ini? Udah lumayan paham dan mengerti tentang nafsa. Baik, alhamdulillah kalau Mbak Dewi sudah paham. Jadi saya boleh bertanya nih, apa sih nafsa itu sebenarnya kalau Mbak Dewi tahu, paham? Nafsa itu ada tiga, narkotika, psikotropika, sama zat adiktif. Iya, benar sekali Mbak. Dan apakah nafsa ini menyebabkan ketergantungan? Iya, menyebabkan ketergantungan. Oh baik, saya rasa alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah sangat semangat tadi mendengarkan edukasi yang saya berikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.